Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Demikianlah dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak pernah kita mengerti dan pahami, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah merancangkan, kita sudah merencanakan hal yang begitu matang, sehingga kita sudah betul-betul mempersiapkan diri untuk melakukan itu dengan sukacita. Namun ketika kita melihat hasil akhir, maka kita mengalami yang namanya kekecewaan, karena Tuhan mengizinkan sesuatu kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan melihat apa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dan akan diperlihatkan kepada kita, yang dimana banyak orang-orang yang tidak berkenan, yang tidak mengenal, yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan izinkan untuk meraih suatu kesuksesan, untuk meraih suatu sukacita yang sesungguhnya kita menginginkan itu. Maka ini akan membuat sikap hidup kita menjadi orang-orang yang mempertanyakan keadilan Allah. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada pengharapan yang lain di dalam kehidupan kita, hanya kepada Tuhan saja. Ketika semuanya itu terjadi, maka kita akan selalu merasa bahwa kita ini seperti yang ditinggalkan oleh Allah, seperti orang-orang yang tidak lagi dikasihi oleh Allah. Padahal sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah ada dan selalu menyertai kita. Mungkin hari ini kita dalam keadaan kegagalan kita, mungkin hari ini kita sedang merasakan kesakitan hati kita, mungkin hari ini juga kita sedang mengalami yang namanya rasa yang tidak nyaman di dalam kehidupan, karena kita melihat orang-orang yang menyakiti kita, yang membenci kita dengan sukacitanya. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Ini adalah pernyataan bagaimana hubungan yang begitu dekat antara manusia dengan Tuhan, yang tahu pasti bahwa Allah sudah mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan sudah mempersiapkan tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Dia, jika kita mau terus membuka diri dengan apa yang Tuhan sedang sediakan untuk kita. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan, janganlah kita pakai kehendak kita, janganlah kita pakai pikiran kita, janganlah kita pakai kekuatan kita. Biarkanlah kehendak Allah itu berjalan, sehingga segala sesuatunya yang di luar dugaan kita, yang di luar pikiran kita, itulah yang akan Allah nyatakan. Sehingga siapakah gerangan ada padaku selain engkau di sorga? Karena memang satu-satunya Tuhan yang akan memanggil kita, yang akan bersama-sama dengan kita, itu Allah yang telah menciptakan kita, dan kita adalah pencipta yang akan dilayakkan untuk bersama-sama dengan Dia. Karena itu tidak ada hal yang bisa kita banggakan, kita nyatakan sebagai tempat kita bergantung dan berpengharapan selain daripada Allah itu sendiri. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah kehidupan kita, meskipun Tuhan izinkan itu terjadi, bahkan sampai kita menjalani kehidupan di tengah penderitaan kita, kesakitan kita, bahkan kita dibenci, bahkan sampai kehidupan kita ini
berakhir di tengah-tengah dunia ini. Tubuh kita ini hilang, lenyap. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan ada bersama kita untuk selama-lamanya. Karena Allah menyediakan tempat untuk kita bukanlah tempat yang sementara, tetapi tempat untuk kehidupan yang kekal. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan bergantung dengan apapun yang kita sedang jalani dan hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan, rancangkan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mengandalkan pikiran kami dan kehendak kami, tetapi ajari kami untuk menggantungkan seluruh kehidupan kami di dalam kasih setiamu dan kehendak-Mu saja. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami menjalani setiap hari-hari kami dan aktivitas kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah setiap pekerjaan dan profesi kami. Sehingga apapun yang kami lakukan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.